Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenalkan kami dari kelompok 1 yang akan membahas materi mengenai konsep dasar dan prinsip-prinsip perbankan syariah. Kenalkan anggota kami yang pertama Kartika Sekar Langit, yang kedua Lailatul Maisyarah, yang ketiga Linda Puspitaningrum, yang keempat Maulani Nur Amri, yang kelima Muhammad Yuja Ilaya, yang 6 Nadia Putri P, dan yang ketujuh Ina Sofiana Ananda. Pengertian bank syariah. Secara umum, perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa MUI seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zolim, dan objek yang haram. Oke, pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar-dasar hukum perbankan syariah. Nah, dalam dasar-dasar hukum perbankan syariah itu ada 3. Yang pertama dari pemerintahan, dan yang kedua Al-Quran, dan yang ketiga dari hadis. Nah, di sini kita akan memaparkan menurut undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Yang kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan pada prinsip syariah. Nah, yang keempat, ini ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19 PBI 2007 pada tahun 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16 Tahun 2008. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan aw taradi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan pernikahan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'idatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amrohu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya pada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal abadi di dalamnya. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip perbankan syariah. Yang pertama itu ada bebas maghrib. Bebas maghrib di sini artinya itu bebas dari masyir,
prinsip ini yaitu bebas dari masyir atau spekulasi. Masyir merupakan transaksi yang digantungkan kepada sesuatu yang tidak pasti dan mengandung unsur judi, taruhan, ataupun permainan yang beresiko yang jelas dalam hukum Islam bahwa hal tersebut dilarang atau haram. Yang kedua, bebas dari gharar. Dalam Islam, yang termasuk gharar adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan, ataupun kejahatan. Yang ketiga, bebas dari haram. Dalam aktivitas ekonomi, setiap orang diharapkan menghindari semua yang diharamkan, baik zat maupun caranya, baik dalam bidang produksi, distribusi, ataupun konsumsi. Kemudian yang keempat, ada bebas dari riba. Riba yang dimaksudkan yaitu penambahan pendapatan secara batil dan tidak sah di dalam melakukan transaksi baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian yang terakhir, kelima, ada bebas dari batil. Batil yang dimaksudkan yaitu mengurangi timbangan, mencampurkan barang jualan yang baik dan yang tidak baik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya ada prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah. Yang pertama ada prinsip kepercayaan atau fiduciary relation. Prinsip pengelolaan sebuah lembaga keuangan, khususnya perbankan, yang utama adalah prinsip kepercayaan. Dikatakan sebagai prinsip yang utama karena kegiatan usaha perbankan mendasarkan pada adanya kepercayaan dari masyarakat. Dengan kepercayaan masyarakat atau nasabah terhadap industri perbankan, maka hal ini merupakan usaha untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Yang kedua adalah prinsip kehati-hatian. Secara normatif, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Wujud dari prinsip ini juga dapat diterapkan di dalam perbankan syariah melalui penyaluran pembiayaan dengan ketidakmampuan nasabah melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya adalah prinsip akad. Rukun akad sendiri dibagi menjadi 3, yakni 2 pihak atau lebih yang melakukan akad, objek akad, dan juga lafaz akad. Akad atau perjanjian harus dilaksanakan sebelum adanya transaksi, dan ini sudah menjadi rukun dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam proses transaksi harus ada kesepakatan mulai dari penentuan harga barang, kualitas barang, dan juga syarat-syarat penjualan dan pembelian. Kemudian, prinsip akad dapat diterapkan dalam kegiatan usaha atau operasional perbankan syariah meliputi yang pertama, kegiatan penghimpunan dana. Kegiatan ini dapat ditempuh oleh perbankan syariah dengan mekanisme tabungan, giro, ataupun deposito. Kemudian yang kedua adanya kegiatan penyaluran dana. Kegiatan ini dapat ditempuh oleh bank syariah dalam bentuk murababah, mudharabah, dan juga musyarakah. Kemudian yang ketiga ada jasa bank. Kegiatan usaha bank di bidang jasa dapat berupa penyedia bank garansi atau kafalah, hiwalah, wakalah, dan juga jual beli valuta asing.